jalan-jalan ke Pantai Lovina. Sempatkan diri menyantap ikan. Teman-teman yang sedang mendengarkan di sana, bolehkah kita berkenalan? Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 5 mau mendiskusikan tentang kerajaan Islam di Maluku Utara. Di sini ada Balia, Vicky, Koirul, Oktira, dan saya sendiri. Emang ada kerajaan apa aja sih di Maluku Utara? Menurut Tirto.id serta Kompas.com, Maluku Utara memiliki 4 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Bener tuh. Ada yang tahu nggak sejarah awal berdirinya seperti apa? Saya tahu nih Kerajaan Ternate. Jadi Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya diasumsikan memiliki kepercayaan animisme. Ternate juga dikenal sebagai kota penghasil rempah, sehingga penduduknya kerap berhubungan dengan pedagang dari Arab, Melayu, dan Tionghoa. Pada 1257, pemimpin klan Sampalu yang bernama Momoke Chilko terpilih menjadi raja pertama yang dengan gelar Baab Mansur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate dan orang-orang lebih suka menyebut kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Warga Ternate baru secara resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, lebih tepatnya pada masa pemerintahan marhum, yakni 1465 sampai 1486 Masehi. Marhum adalah Raja Ternate pertama yang memeluk Islam dan putranya yang memegang takhta selanjutnya, Zainal Abidin, pada 1486 sampai 1500 Masehi. Mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar raja kemudian diganti dengan sultan. Nah, saya juga mau dong jelasin Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo. Kesultanan Jailolo mulai mengenal agama Islam setelah menjalin kerjasama perdagangan dengan para pedagang dari Pulau Jawa. Selain itu, masyarakat Jailolo mulai beragama Islam setelah Sultan Zainal Abidin kembali dari Kedatuan Giri dan mulai berdakwah di Kepulauan Maluku. Agama Islam semakin berkembang di Kesultanan Jailolo setelah Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan para pedagang Arab dengan wilayah Indonesia Timur secara langsung. Saya Tidore deh, Kerajaan Tidore. Raja Ciriliati menjadi Raja Tidore pertama yang memeluk Islam. Secara masuk Islam, ia bergelar Sultan Jamaluddin. Proses islamisasi di Kesultanan Tidore difokuskan pada pembangunan madrasah dan masjid sebagai surana pendidikan dan tempat ibadah rakyat. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, kepemimpinan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Mansur. Pada masa ini, Tidore kedatangan bangsa Spanyol. Kehadiran Spanyol membuat Portugis tidak senang dan berjuang pada pergolakan. Pergolakan tersebut terus dihadapi hingga beberapa pergantian masa jabatan sultan. Tidak hanya pergolakan dengan Portugis, tetapi juga dengan Belanda. Tidore kembali bangkit pada masa Sultan Kaitil Nuku yang memiliki gelar kehormatan Sri Mahatuan Sultan Sayyidul Jihad Amiruddin Saifuddin Syah Muhammad El Mabus Kaitil Paparangan Jou Barakati. Dalam masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Tidore mencakup hingga di Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai di Kepulauan Pasifik. Yang terakhir Kerajaan Bacan. Ada yang mau nambahin nggak? Saya tahu Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan memiliki wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Bacan, Obi, Wegeo, Solawati, dan Irian Barat. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini dilakukan oleh mubalik dari kerajaan Islam Maluku lainnya. Kerajaan Bacan secara resmi memeluk agama Islam pada tahun 1521 ketika Raja Zainal Abidin memeluk Islam. Zainal Abidin merupakan raja pertama dari Kerajaan Bacan yang menerapkan Islam sebagai agama Kerajaan Bacan.
Wih, kalian udah ngejelasin sejarah awal islamisasinya. Sekarang, saya mau nambahin puncak kejayaannya aja deh. Dari keempat kerajaan besar yang udah kalian paparin. Yang pertama ada Kerajaan Ternate. Dalam perkembangannya, Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Sultan Babula 1570 sampai 1883 Masehi. Selain memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Babula juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Yang kedua, ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada sekitar abad ke-18 pada periode kekuasaan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, ada Kerajaan Bacan. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada 1470 hingga 1682, yaitu sejak raja pertama memerintah hingga raja ke-6. Yang terakhir, ada Kerajaan Jailolo. Kesultanan Jailolo adalah salah satu kesultanan yang pernah berkuasa di Kepulauan Maluku, dan juga wilayah Kesultanan Jailolo adalah salah satu sumber penghasil cengkeh di Kepulauan Maluku. Tetapi, pada abad ke-17, kesultanan ini mengalami keruntuhan. Wilayah-wilayahnya kemudian terbagi menjadi bagian dari Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Kayaknya diskusi kita saat ini udah cukup deh. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup podcast dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.